Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Febriwanda dari kelas Agribisnis A akan mempresentasikan tugas responsi mengenai proposal skripsi dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi dengan judul Analisis Subsistem Pemasaran Agribisnis Usaha Ternak Ayam Ras Petelur Studi Kasus Setiawan Farm di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Prinsewu. Langsung saja saya mulai. Yang pertama terdapat bab pendahuluan yang ada latar belakang. Isinya, prospek usaha peternak ayam ras petelur di Indonesia dinilai sangat baik dilihat dari pasar dalam negeri maupun luar negeri jika ditinjau dari sisi penawaran dan permintaan. Iklim perdagangan global yang sudah mulai terasa saat ini semakin memungkinkan produk telur ayam ras di Indonesia untuk pasar luar negeri, mengingat produk ayam ras bersifat elastis terhadap perubahan pendapatan per kapita per tahun dari suatu negara. Telur adalah salah satu bahan makanan asal ternak yang dikenal bergizi karena mengandung zat-zat makanan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia seperti asam amino yang lengkap dan seimbang, vitamin, serta mempunyai daya cerna yang tinggi. Kemudian terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi pemasaran yang tepat bagi usaha ternak ayam ras petelur Setiawan Farm. Yang kedua, bagaimana sistem pemasaran yang sesuai bagi ternak ayam ras petelur Setiawan Farm. Tujuan penelitiannya yang pertama, mengetahui strategi pemasaran yang tepat bagi usaha ternak ayam ras petelur Setiawan Farm. Yang kedua, mengetahui sistem pemasaran yang sesuai bagi usaha ternak ayam ras petelur Setiawan Farm. Kegunaan penelitian yang pertama, sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi perusahaan ternak ayam ras petelur Setiawan Farm untuk mengembangkan usahanya. Yang kedua, sebagai bahan informasi dan perbandingan bagi penelitian yang sejenis. Di bab 2, tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran. Yang pertama, ayam ras petelur. Ayam ras petelur adalah ayam yang mempunyai kemampuan untuk memproduksi telur yang baik dan efisien dalam penggunaan ransum. Ciri ayam ras petelur adalah mempunyai badan yang relatif lebih kecil, aktif bergerak, mudah terkejut, cepat dewasa, sedikit atau hampir tidak ada sifat mengeram, umumnya mempunyai kaki tidak berbulu dan pada cuping telinga berwarna putih. Kemudian yang kedua, tata laksana pemeliharaan ayam petelur. Aspek teknis tata laksana yang ayam petelur sangatlah penting, sehingga harus ateis benar-benar diperhatikan karena sangat menentukan keberhasilan suatu usaha peternakan. Tata laksana pemeliharaan ayam petelur pada peternakan ayam petelur meliputi bibit, pakan dan minum, perkandangan, pencegahan penyakit dan sanitasi, pengelolaan pasca produksi. Yang ketiga, produksi telur. Produksi telur adalah upaya untuk memadukan sumber daya yang terpilih agar menghasilkan telur melalui suatu teknik beternak yang telah ditentukan. Produk yang dapat dijual dalam usaha ras ayam petelur berupa penjualan telur, penjualan ayam afkir, dan penjualan kotoran ayam. Produksi telur pada ayam berkaitan dengan waktu. Artinya, dengan bertambahnya waktu, maka produksi tidak selalu naik. Yang keempat, biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh produsen untuk memperoleh faktor produksi dan penunjang lainnya yang digunakan agar produk tertentu yang telah direncanakan dapat tercapai dengan baik. Kemudian, 5. Harga telur. Harga telur pada usaha-usaha peternak ayam petelur dibentuk oleh pasar, permintaan dan penawaran bertemu. Peternak dalam hal ini tidak mampu mengaruhi harga, sehingga peternak harus menerima harga telur itu sebagai variabel konstan. Yang keenam, pemasaran dan distribusi. Definisi pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang bertujuan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli. Saluran distribusi adalah suatu struktur unit organisasi dalam perusahaan terdiri dari agen, dealer, pedagang besar, dan pengecer melalui komoditi atau jasa yang dipasarkan. Yang ketujuh ada biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjual dan membawa barang ke pasar. Dalam arti luas, biaya pemasaran meliputi semua biaya yang terjadi sejak barang selesai diproduksi dan disimpan dalam bentuk uang tunai. Yang kedelapan, biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan adalah biaya yang dikeluarkan untuk menyimpan barang atau produk sebelum barang tersebut dipasarkan. Kemudian yang 9, biaya pengepakan atau pengemasan. Manajemen pemasaran mengharapkan kemasan menarik perhatian para konsumen di tempat penjualan.
Penjualan akan memberikan label pada kemasan sebagai informasi yang dibutuhkan untuk merangsang pembeli untuk membeli. Pengapakan merupakan hal yang sangat penting dalam pemasaran, terutama dalam penjualan produk. Yang terakhir, pendapatan. Pendapatan adalah nilai dari keseluruhan produksi selama 1 tahun setelah dikurangi dengan biaya produksi. Usaha tani dikatakan berhasil apabila keadaan pendapatan memenuhi syarat tertentu, yaitu untuk membayar saran dan cukup untuk membayar sarana dan cukup untuk membayar biaya tenaga kerja. Yang kedua adalah kerangka pemikiran. Usaha peternakan ayam ras petelur sangat ditentukan oleh pemasaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemasaran adalah faktor internal dan faktor eksternal. Analisis internal yaitu menentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan faktor-faktor yang menjadi kelemahan usaha. Selanjutnya, faktor-faktor internal ini dianalisis dengan menggunakan matriks IFE atau Internal Factor Evaluation. Demikian juga faktor eksternal. Faktor ini dapat menjadi peluang maupun ancaman. Faktor-faktor eksternal selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan matriks EFE atau External Factor Evaluation. Tahap masukan yaitu tahap meringkas informasi input dasar yang diperlukan untuk merumuskan strategi pemasaran. Masukan yang didapat kemudian dijabarkan dalam matriks EFE dan matriks IFE. Tahap pemanduan merupakan tahap yang terfokus pada penghasilan strategi alternatif yang layak berdasarkan faktor-faktor eksternal dan internal perusahaan. Faktor-faktor ini dijabarkan dalam matriks IE atau internal eksternal dan matriks SWOT. Selanjutnya, tahap pemilihan strategi atau keputusan dilakukan setelah diperoleh alternatif strategi melalui matriks SWOT. Alternatif strategi tersebut diurutkan berdasarkan tingkat kepentingannya. Ini dia bagan dari kerangka pemikiran, bisa dilihat. Baik, selanjutnya bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode studi kasus atau case study. Metode penelitian ini bertujuan untuk menyimpulkan suatu populasi atau unit analisis yang akan diteliti. Unit analisis yang diteliti yaitu peternakan ayam ras petelur Setiawan Farm dengan pertimbangan bahwa usaha ternak ini mampu bertahan sampai saat ini dibandingkan usaha sejenis yang ada di Kabupaten Pringsewu. Selanjutnya, lokasi penelitian, responden, dan waktu. Pengambilan data penelitian ini dilakukan di usaha ternak ayam ras petelur Setiawan Farm di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Lokasi penelitian dari unit analisis yang diteliti dipilih secara sengaja atau purposif dengan mempertimbangkan bahwa yang pertama, Kecamatan Gadingrejo menjadi salah satu daerah yang akan dikembangkan menjadi sentra peternakan ayam ras petelur oleh pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu. Yang kedua, perusahaan ternak ayam ras petelur Setiawan Farm merupakan usaha ternak dengan populasi yang setara dengan peternak ayam ras petelur lainnya di Kabupaten Pringsewu. Responden pada penelitian ini berjumlah 2 orang, yaitu pemilik usaha Setiawan Farm dan pegawai kandang. Yang ketiga, waktu pengambilan data dilaksanakan pada bulan April 2020. Selanjutnya, jenis dan metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui teknik wawancara dengan menggunakan alat bantu kuesioner. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi literatur dan instansi pemerintah yang berhubungan dengan topik penelitian. Misalnya, data populasi unggas di Provinsi Lampung, data populasi ayam ras petelur menurut kabupaten atau kota Provinsi Lampung, perbandingan produktivitas ayam ras petelur dengan ayam ras lainnya, dan lain sebagainya. Yang terakhir, metode analisis data. Metode pengolahan data dilakukan melalui tabulasi dan komputerisasi. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Analisis subsistem pemasaran. Analisis yang digunakan pada subsistem pemasaran yaitu analisis deskriptif kualitatif. Analisis subsistem pemasaran menjelaskan mengenai lembaga pemasaran yang terlibat pada kegiatan pemasaran usaha ternak ayam ras petelur Setiawan Farm. Strategi pemasaran dalam hal ini, bauran pemasaran yang diterapkan.
saluran pemasaran yang digunakan, dan prospek pemasaran dari usaha ternak ayam ras petelur Setiawan Farm. Terima kasih. Itu dia yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.